bahwa muatan materi di Perda ini dirasa kurang begitu lengkap, karena pada saat itu Perda 5/2010 ini lebih memberikan ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sehingga muatan materinya ya sangat umum sekali. Secara maksimal mengakomodasi muatan-muatan lokal yang ada, yang menjadi suatu ciri khas di Kabupaten Bondowoso. Gunungan, sehingga kami berharap pelayanan publik ini betul-betul bisa mendekatkan kepada masyarakat, bukan hanya di perkotaan tapi di pinggiran. Karena Pak Bupati sendiri selalu mendengungkan akan membangun Bondowoso dari pinggiran. Yang kedua, perlu saya sampaikan, program di Jawa Timur ada yang namanya Kecamatan Cetar. Nah, ini dampingan kompak ini kan. Nah, ini harus disinergikan. Jadi konsepnya kami menginginkan pelayanan publik ya, atau mall pelayanan itu ada di pusat kota, tapi kecamatan-kecamatan ini akan kita optimalkan perannya sebagaimana program dari Kecamatan Cetar yang digagas oleh Ibu Gubernur. Nah, salah satunya Kecamatan Cetar ini juga harus ada tangan yang melayani masalah pelayanan-pelayanan dasar seperti KTP dan sebagainya. Diskusi kali ini melahirkan beberapa ide-ide kreatif yang berkaitan dengan kebutuhan kita, kebutuhan real yang ada di Kabupaten Bondowoso. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, sehingga perubahan terhadap Perda nantinya memuat hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Kaitan juga, saya juga ada satu diskusi ya, karena peningkatan pelayanan publik ini juga berkaitan dengan adanya reformasi birokrasi nanti ya. Tolong juga Pak, ini didiskusikan ya, konsepsi-konsepsi mengenai reformasi birokrasi ini harus juga tertuangkan dalam perubahan Perda ini, karena tidak mungkin pelimpahan kewenangan mungkin perlu disusun atau katakanlah ada semacam pasal apa ya istilahnya, pasal belangko. Kalau pasal belangko kok terlalu ekstrim gitu ya. Ada suatu pengaturan di mana di situ ada perintah untuk pelimpahan sebagian kewenangan dari Pak Bupati kepada katakanlah kecamatan dan juga kepada penyelenggara pelayanan lainnya, sehingga dalam hal ini nanti kalau secara spesifiknya nanti pelimpahan kewenangan apa saja memang nanti akan diatur dengan Pergub tersendiri Pak. Jadi nanti akan secara spesifik. Oleh karena itu dalam Perda ini disusun semacam cantolannya ya. Cantolannya ada pasal yang mengatur tentang pelimpahan yang akan diatur lebih lanjut dengan Pergub. Kira-kira gitu Pak. Apa istilahnya, kalau mau kajian kembali nanti dari yang lain bisa memberikan masukan. Masuk dari pintu pelayanan publik pun juga ketika kita berbicara pelayanan publik tidak langsung mendapatkan perintah atau delegasi dari peraturan pimpinan yang lebih tinggi, itu biasanya itu harus lengkap. Jadi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridisnya. Nah, yang saya lihat di sini sepertinya masih belum disempurnakan. Intinya kalau yang kalau misalnya filosofi yang pertama, esensinya yang saya mungkin usulan dari saya ada pernyataan di poin A itu adalah pelayanan publik itu bukan hak warga negara yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara, yang tentunya nanti berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang filosofis. Kemudian yang sosiologis mungkin
dari tadi dari pembukaan bahwa di pelayanan publik di Bondowoso itu secara sosiologis masih belum optimal, sehingga butuh ditingkatkan. Sehingga saya kemudian usul untuk poin B, landasan sosiologisnya adalah guna meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan penggunaan hak atas pelayanan publik, perlu landasan hukum yang lebih efektif dan operasional. Kemudian di poin D, landasan yuridis, karena saya melihat bahwa disampaikan tadi sudah ada peraturan daerah tentang pelayanan publik, akan tapi itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Maka pada poin G, peraturan daerah yang telah ada belum mampu memenuhi, sehingga perlu dibentuk perda penggantinya. Artinya mungkin ada studi banding 4 kali kalau keliru. Biasanya cukup sekali studi bandingnya jadi 4 kali, kan kasihan nanti teman-teman organisasi. Paham Pak Wagub kan sudah malam melintang di gedung dewa. Nanti nggak bisa dibuka lagi. Tapi bisa diredam lagi ya. Iya. Tapi kalau Pak Wagub juga minta studi banding juga kan. Jadi gitu. Nah kemudian yang kedua, ini ada PP 89/2001 Pak Wawan, Pak Kabang Hukum. Ya, ini jelas tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Ini nuntutnya lebih rinci lagi, lebih enak lagi. Ini mestinya adalah menjadi rujukan. Kan sebenarnya roh yang disampaikan oleh Pak Wagub, roh kan kita itu kan mall pelayanan publik sebenarnya perda ini. Nanti rohnya itu begitu. Cuman struktur yang dibentuk, kalau saya tulis di sini nomor 3, konstruksi pelayanan publik yang dikehendaki oleh Pemkab Bondowoso itu seperti apa, gitu. Pak Wagub kemarin sudah tadi menyampaikan, Din Slamet juga pernah menyampaikan ke kami, di Pemkab ada MPP besarnya, kemudian di kecamatan ada kecil-kecil, gitu. Karena Pak Wagub tujuannya petunjuk ke kita adalah supaya masyarakat didekatkan kepada persoalan pusat-pusat pelayanan, tidak harus ke kabupaten. Nah, konstruksi ini menjadi apa ya? Menjadi yang mutlak kita pikirkan dulu, karena turunannya menjadi berbeda. Kalau misalkan kita mengacu kepada modelnya Surabaya, misalkan hanya di Bekasiola itu saja, maka nanti sarana prasarana dibangun ya cuma itu. Kemudian proses bisnis yang atau SOP yang dijalankan ya cuma di situ. Kemudian personal yang disiapkan juga di area itu. Tetapi kalau kemudian kita pecah-pecah, maka sarana prasarana juga kita siapkan beda. Kemudian SOP-nya juga beda. Ini harus kita hitung betul. Atau loket atau warung. Nah, ini menjadi atau kedai layanan. Ini yang perlu dimasukkan saran dari Ombudsman di Perda Kabupaten Bondowoso yang membedakan dengan kabupaten yang lain. Selanjutnya berkaitan dengan reward dan punishment. Ini sebenarnya juga sudah dirintis Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah setiap tahun menilai IPP, yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah ini sudah kami lakukan selama 2 tahun. Tinggal nanti reward dan punishment-nya tentunya juga akan mendukung Perda Pelayanan Publik. Karena di sanalah bisa kita hitung bagaimana perangkat daerah bisa melakukan, bisa berinovasi terhadap pelayanan publiknya. Yang terakhir berkait itu mungkin di poin 4-nya, istilah saya itu adalah gugus tugas, di mana pelayanan dalam bentuk gugus tugas di satu wilayah tertentu. Itu bunyinya, entah itu kecamatan, entah itu nanti pendekatannya wilayah atau bakorwil kalau istilahnya provinsi gitu. Jadi warung-warung itu tidak ditempatkan di pusat kota, bisa nempel di kecamatan, bisa nempel di mana. Itu satu, Pak, konsepnya. Tinggal nama ciri khasnya. Kalau kemarin dengan Pak Wagub kemiskinan namanya Said misalnya begitu, atau kemudian namanya tape manis. Nah, cari gugus tugas yang selain mall pelayanan publik itu apa? Karena ini sudah Bondowoso terlambat, Pak. Ya, Banyuwangi itu sudah dulu kalau kita mau mulai itu nanti loh, semuanya sudah tidak efektif kok, Bondowoso baru mulai. Nah, saya menganalogikan ini bahwa dulu orang pergi ke mall
itu luar biasa, mall-mall besar. Tapi setelah ada Indomaret, orang lebih senang ke Indomaret. Itu artinya mall dengan supermarket lebih digemari supermarket. Nah, maksud saya Bondowoso itu buat supermarketnya, jangan mallnya. Sehingga itu lebih mendekatkan layanan ke masyarakat. Pendekatannya bisa kecamatan, bisa satuan wilayah, bisa satuan Bakorwil.